dia nggak ngecek dulu nih kedalaman lawan bicara seperti apa. Dia berbicara tentang A, B, C, D, padahal kita udah tahu semua gitu. Tapi ngerasanya dia yang paling tahu. Iya. Kalau misalkan itu temen, pasti kita senyum-senyum terus ketawa kali ya. Iya. Tapi kalau itu senior atau atasan, kita kan nggak mungkin bisa gitu. Paling kita, oh iya. Kalau aku sih nunjukin bisa kok, kata siapa nggak bisa gitu. Iya, tapi dikerjain nggak tuh? Dikerjain, cuma akhirnya agak nyesel juga. Iya, gitu. karena dikerjain kan. Iya betul, karena akhirnya tugasnya lebih banyak daripada yang lain. Dan padahal itu tidak semestinya. Iya, apresiasinya biasa-biasa aja. Biasa aja, nggak ada tuh kita ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi lah ketika dikasih beban lebih, tapi bukan tugas utama kita gitu, karena B aja gitu. Nah iya, makanya kalau misalkan kita dianggap bisa banyak hal. Terus kita dikasih tugas tentang banyak hal dan kita bisa, ya itu. Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Hari ini kita akan ngebahas tentang satu pertanyaan lagi. Gimana kalau misalnya atasan atau senior kita tuh nganggep kita nggak bisa apa-apa? Iya. Menurut kamu gimana tuh? Ini sering banget ya terjadi ya. Ya pernah saya merasakan itu. Teman-teman juga banyak yang cerita kayak gitu. Gitu ya. Pasti semua pernah deh. Pada saat kuliah misalkan ya, berorganisasi, dianggap sama senior nih nggak bisa apa-apa. Wah kamu tuh nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Sebenarnya seru sih kalau menurut saya. Bahkan, tapi ketika kita bisa ternyata serunya itu kan. Iya. Dan kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka dianggap nggak ngerti apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Karena dengan gitu kita lebih aman posisinya. Kita nggak akan dikasih tugas lebih banyak. Kita nggak akan susah-susah kerja keras. Dan kita nggak akan dikasih tanggung jawab yang nggak mungkin, yang mustahil gitu. Kita akan mengerjakan hal-hal yang operasional saja, yang lebih mudah kalau menurut saya. Tapi mungkin kerugiannya ketika kalau di dunia kerja. Kerugiannya kalau di dunia kerja, tadi keuntungannya sama, di dunia kerja juga seperti itu ya. Kita akan lebih mudah, nggak akan terlalu dapat pekerjaan yang berat. Tapi kerugiannya mungkin ketika kenaikan pangkat agak sulit. Karena dianggap nggak bisa apa-apa tadi. Iya benar. Cuma kadang seru juga ngelihat orang yang nganggap kita nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau misalkan ngelihat orang nih ngomongin tentang suatu hal yang sebenarnya kita udah lebih ahli, tapi dia berusaha atau ngerasa memang lebih ahli dari kita, tapi dia nggak tahu kita lebih ahli gitu. Itu seru banget. Serunya, oh ternyata ada ya orang yang kayak gini. Dia nggak ngecek dulu nih kedalaman lawan bicara seperti apa. Dia berbicara tentang A, B, C, D, padahal kita udah tahu semua gitu. Tapi ngerasanya dia yang paling tahu. Kalau misalkan itu temen, pasti kita senyum-senyum terus ketawa kali ya. Tapi kalau itu senior atau atasan, kita kan nggak mungkin bisa gitu. Paling kita, oh iya gitu saja. Cuma gitu. senyum aja. Nah kalau menurut kamu gimana? Ya aku juga sama sih, bakalan senyumin aja. Cuma bedanya dengan kamu, kalau aku ketika berada di posisi itu dianggap nggak bisa ngapa-ngapain atau banyak nggak bisanya gitu ya aku mah tunjukin karena gemes. Nah iya gitu. Bedanya sama kamu kan, kamu mah nyaman dengan kondisi kamu berpura-pura seru. gitu kan. Nah kalau aku sih nunjukin bisa kok, kata siapa nggak bisa gitu. Iya, tapi dikerjain nggak tuh? Dikerjain, cuma akhirnya agak nyesel juga. Iya, gitu. Karena dikerjain kan. Iya betul, karena akhirnya tugasnya lebih banyak daripada yang lain. Dan padahal itu tidak semestinya. Apresiasinya biasa-biasa aja. Biasa aja, nggak ada tuh kita ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi lah ketika dikasih beban lebih, tapi bukan tugas utama kita gitu. Karena B aja gitu. Nah iya, makanya kalau misalkan kita dianggap bisa banyak hal. Terus kita dikasih tugas tentang banyak hal dan kita bisa, ya itu nggak akan diapresiasi gimana, akan apresiasinya biasa aja gitu. Secukupnya aja. Nah beda dengan kalau misalkan kita dianggap nggak ngerti, terus kita ceritanya baiklah saya yang kerjain, terus kita bisa,
diapresiasinya berlebihan. Bahkan wah hebat ya ternyata bisa, padahal dari awal juga emang udah bisa. Gitu kan. Nah, makanya cuma kurang mau sendiri gitu iya, makanya kita kalau menurut saya sih dalam dunia kerja atau berorganisasi kita tuh tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Jangan ngegas terus. Kalau ngegas terus kita babak belur pasti dikerjain. Pasti, jadi kita harus tahu kapan ya kita harus ngegas untuk karir kita juga. Gigi, ya kan? Kapan kita unjuk gigi? Kita. Kapan kita harus pura-pura nggak ngerti? Soalnya tetap aja sih senior ataupun atasan tetap nggak suka sama orang yang saya udah tahu kok, saya udah bisa, atau kita kebanyakan nunjukin nih bisa ini, bisa itu, bisa ini. Jadi nggak enak. Kalau menurut saya dengerin aja dulu dia misalkan nasihatin apa, dia ngajarin apa, nanti kita acting nggak ngerti, tapi kita seolah-olah ngerti setelah dia jelasin. Jadi dia ada kebanggaan. Tuh. Dia senior dan atasan agak kebanggaan, wah ternyata si A ngerti gara-gara saya. Padahal dari awal kita udah ngerti. Gitu kan. Jadi dia bangga, dia juga nganggap kita cepet ngerti gitu. Padahal bukan cepet ngerti, dari awal juga kita udah ngerti gitu. Iya, cuma ya itu perlu, kalau menurut aku perlu ya untuk suatu saat kita tuh nunjukin kemampuan kita. Betul. Jangan terus aja kita terlena, maksudnya pura-pura bodoh terus, gitu, pura-pura nggak ngerti apa-apa. Iya betul, kita harus rugi sendiri sih. Betul. Nanti Itu nggak kan dipromosikan dalam kerjaan dan lain-lain. Betul. Gitu. Kalau dunia kerja nggak bisa gitu. Kita memang harus tahu kapan kita unjuk giginya kapan. Nggak bisa kita pura-pura bodoh terus gitu. Ya walaupun pura-pura bodoh tuh seru gitu ya. Playing full tuh itu seru karena kita bisa tahu orang yang benar-benar dia pintar. Kan biasanya kalau orang pintar tuh mawas diri berbicaranya. Dia hati-hati. Dia nggak mungkin nganggap semua orang tuh bodoh. Pasti dia akan mawas diri. Wah, ngomongnya pelan-pelan, lebih bijaksana, seperti itu. Nggak mungkin dia ngomongnya jeder-jeder aja. Biasanya kalau jeder-jeder aja ya seperti peribahasa. Kan air beriak tanda tak dalam. Dia banyak bicara, berarti itu sebenarnya nggak dalam gitu. Gitu sih. Iya, setuju. Jadi gimana kalau atasan nganggap kita nggak bisa apa-apa? Ya kalau menurut aku sih senyumin aja deh gitu. Ya, dan kita tapi harus tahu kapan kita nunjukin kemampuan kita dan membuktikan bahwa kita tuh bukan nggak bisa apa-apa, bisa kok gitu kan. Betul. Dan kapan kita tidak perlu menunjukkan itu ya, karena akan lebih berat gitu kan. Betul. Jadi kita harus tahu betul kapan momen yang tepat untuk kita bisa unjuk gigi, unjuk kemampuan kita, untuk kebaikan kita gitu. Nah segitu aja ngeteh bareng suami kali ini. Sampai jumpa di ngeteh bareng suami selanjutnya.